في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi situs penting bagi umat Islam. Tak heran jika makam di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu tempat yang paling ingin didatangi oleh umat Muslim. Semua orang bisa mengunjungi makam Rasulullah, namun hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam makam tersebut. Mereka ialah petugas pengganti penutup makam. Pada tahun 1971, ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Rasulullah. Salah satu dari mereka adalah Syekh Ahmad Sahirti. Syekh Ahmad berhasil diwawancarai wartawan Al-Arabia, Umar Al-Mikhwari. Wawancara tersebut berlangsung saat Syekh Ahmad sudah sepuh dengan usia 100 tahun. Syekh Ahmad adalah kepala divisi bordil di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Ia bercerita selama 14 malam ia bekerja mengganti penutup ruang makam Rasulullah. Beliau berkata, makam Nabi tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup makam Rasulullah jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya, penutup makam Nabi diganti setiap 100 tahun sekali. Terakhir kali diganti pada tahun 1971. Tepatnya saat Syekh Ahmad ditugaskan mengganti penutup tersebut. Ketika ditanya tentang ruang makam Rasulullah, ia menjawab dengan suara bergetar, "Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Rasulullah? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanya tentang pengalamanku ini. Kami adalah orang pertama yang masuk bersama Sayyidil Habib As'ad Sera, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan Direktur Wakaf Keagamaan Madinah pada saat itu, dan Habib Mahrabi dari manajemen pabrik, dan Abdul Al-Karim Flomban, Nasir Qari, Abdul Al-Karim Bukhari, dan lain-lain. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka karena saat itu mereka telah meninggal dunia. Kami didampingi kepala suku Ashas atau pemegang dan penjaga makam Nabi turun-temurun. Syekh Ahmad bercerita ketika ia memasuki ruang makam, tercium bau harum yang aromanya tidak pernah tercium sebelumnya. Aroma keharumannya sangat luar biasa. Lihatlah lensa kacamata ini, dan dia menunjuk ketebalan kacamatanya. Dan lihatlah berapa banyak rambut putihku ini. Ini semua menunjukkan berapa tahun kehidupan yang kubawa. Usiaku meski tak terhitung, tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1917 Masehi. Dan seumur hidupku, aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaanku pada aroma indah atau parfum. Aku telah menghabiskan jarak waktu yang panjang di tahun-tahun yang tertinggal, berusaha untuk memuaskan nafsu mencium segala keharuman yang ada. Aku belajar banyak, dan aku dapat memberitahu Anda dengan keyakinan
bahwa aku memiliki keahlian khusus bagaimana mencampur minyak wangi dan menghasilkan wewangian terbaik, dan bahwa hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wewangian seperti racikanku. Dan aku katakan itu karena aku menemukan ketidakmampuanku untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam yang diberkati itu. Ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki pemakaman Rasulullah SAW, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah dikenal seumur hidupku. Aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma, sesuatu yang lain daripada yang lain, bahkan membuat takjub semua ahli sekalipun, atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum dan sesudahnya. Kisahnya. Syekh Ahmad melanjutkan, ketika pintu makam dibuka, ia sangat takjub. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa luasnya, tetapi menurut tafsiran kami, ruang makam itu sekitar 48 meter persegi, dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil yang tertulis di situ, makam Nabi SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Di samping 3 makam, terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan dari Sayyidah Fatimah, yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam sangat mengagumkan. Saking kagumnya, kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami bergetar dan napas kami menderu. Kami tinggal selama 14 malam penuh, bekerja dari setelah sholat Isya sampai azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas itu. Kami menggunakan bahasa sinyal, dan kalau terpaksa berbicara, kami akan melakukannya dengan berbisik-bisik. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simbol dari penutup lama, dan membersihkan semua debu dari bulu merpati yang tertempel di tempat yang suci itu. Itu terjadi pada tahun 1971, dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, kata beliau. Ruangan makam menurutnya sebagian besar tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat, dan dimakotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah, tetapi di sini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain burdil dengan tulisan ayat Al-Quran yang mulia dari surat Al-Fat terbuat dari garis kapas dan benang emas serta perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub ialah penglihatannya yang rabun karena termakan usia itu, bisa memasukkan benang di dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata, padahal tempatnya sangat redup. Di situ aku sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku, meskipun cahaya sangat redup di tempat itu di mana kami bekerja. Bagaimana Anda bisa secara alami menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi, atau aku adalah penderita alergi keakut? Aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu, tetapi pada waktu itu aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan-akan pasir tidak ada lagi pasir, dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat dan muda seperti usiaku belasan tahun, padahal waktu itu usiaku sudah memasuki setengah abad. Tutupnya.
Demikianlah kesaksian seorang ulama yang berada selama 14 malam di makam Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Rajab meriwayatkan sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah wafat, muslimin terguncang hebat. Ada yang tidak sadarkan diri, ada yang pingsan, dan ada yang terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Dan ada sahabat Nabi yang mengingkari Nabi Muhammad telah wafat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Saat mendengar Rasulullah wafat, maka Umar dengan marah mengancam siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad wafat dengan pedangnya. Maka dengan tenang Abu Bakar pun membaca surah Al-Imran ayat 144 yang intinya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul juga, dan beliau akan meninggal seperti Nabi Rasul atau sebelumnya. Sahabat Nabi yang lain yang juga sedih luar biasa ialah Bilal bin Rabah. Bilal ketika mendengar Rasul wafat, beliau menangis, dan setelah itu maka Bilal pun setiap memandangkan azan, ketika sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka Bilal pun tidak sanggup melanjutkan lagi dan beliau pun menangis. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka penggantinya kekhalifahan adalah Abu Bakar As-Siddiq, sesuai petunjuk Nabi bahwa beliau yang dipercayakan menjadi imam ini adalah isyarat Nabi untuk Abu Bakar bahwa kekhilafahan setelah Nabi Muhammad adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.